Oke, halo guys. Sekarang kita akan belajar tentang proyeksi vektor ya. Jadi di bab vektor tuh ada bagian yang namanya proyeksi. Nah, oke. Next. Nah, gini proyeksi vektor. Oke, jadi sebelum berangkat dari definisi yang terlalu baku dan juga rumus yang terlalu dihafalkan ya, ada baiknya kita berangkat dari konsep dulu ya. Nah, konsep. Oke. Jadi misal di sini gue punya vektor A. Ini vektor A. Terus di sini gue punya vektor B. Nah, ini vektor B. Nah, jadi kalau ditanya proyeksi vektor A ke B, proyeksi vektor A ke B itu selalu tegak lurus terhadap vektor B, tegak lurus ya. Jadi kalau ditanya proyeksi vektor A ke B itu selalu tegak lurus terhadap vektor B-nya. Nah, maka di sini dia letaknya. Nah, ini dia letaknya nih. Ini dia nih proyeksi vektor dari A ke B-nya yang ini nih. Ya, misal kita buat di sini jadi vektor X gitu. Nah, jadi intinya kita berangkat dari definisi yang sederhana dulu, bahwa tuh kalau kita nyari proyeksi vektor dari A ke B itu tegak lurus terhadap vektor B. Proyeksi vektor dari A ke B selalu tegak lurus terhadap vektor B-nya. Nah, oke, kita gambar lagi sebuah vektor. Jadi di sini misal gua kasih ini vektor A juga namanya. Nah, terus di sini gua ini nih ya. Ini vektor B nih, gua gambar lagi vektor B. Nah, kan kalau kayak gini masih enak ya, apa namanya? Searah ya, apa sama-sama ke arah kanan. Nah, kalau ini kan beda arah, vektor A ke kiri, vektor vektor B ke kanan. Gimana proyeksi vektor dari A ke B-nya? Ayo. Nah, jadi kalau kayak gini ya sebenarnya sama aja sih, nggak susah, apa namanya, tinggal dipanjangin aja vektor B-nya, bisa kan? Yang penting kan nggak dibikin lagi di sini tanda panah. Nah, kalau kayak gitu berarti dua arah, kan nggak ada vektor dua arah gitu. Nah, jadi dipanjangin aja. Nah, jadi kalau proyeksi vektor dari A ke B kan dari definisi sederhananya tadi kan selalu tegak lurus ya. Proyeksi vektor dari A ke B selalu tegak lurus terhadap vektor B-nya. Kan vektor B dari sini ke sini. Bisa dipanjangin lagi, bisa terus. Bisa ini, bisa ya terus kayak gitu pokoknya. Jadi intinya itu proyeksi vektor A ke B-nya itu selalu tegak lurus terhadap vektor B. Itu yang diingat, proyeksi vektor dari A ke B selalu tegak lurus terhadap vektor B. Itu aja yang diingat deh definisinya. Nah, jadi disinilah. Nah, ini vektor X nih. Nah, tuh. Jadi proyeksi dari vektor A ke B-nya itu yang ini nih. Proyeksi dari vektor A ke B yang ini. Bukan di sini, enggak, karena kan arahnya ke kiri ya. Jadi proyeksi dari vektor A ke B di sini. Nah, terus udah kayak gitu, kita lanjut. Ada gue bikin lagi di sini vektor, di sini vektor A ya, di sini vektor B. Nah, di sini kan ada vektor A nih, di sini ada vektor B, di sini ada sudut ya, sudut theta lah, kita anggap sudut theta. Nah, berarti kan kalau proyeksi dari vektor A ke B kan di sini kan. Nah, ini kita anggaplah vektor X. Nah, karena kan selalu tegak lurus. Nah, jadi proyeksi dari vektor A ke B selalu tegak lurus terhadap vektor B. Otomatis di sini tercipta vektor X kan, yang merupakan hasil proyeksi vektor A ke B di sudut theta. Nah, misalnya gue mau nyari yang namanya panjangnya nih dari vektor X-nya ini berapa sih panjangnya? Berapa panjangnya? Nah, caranya itu kalau kita lihat-lihat kan sebenarnya kalau nyari panjang dari vektor X kan kayak nyari panjang sebuah sisi dari segitiga siku-siku kan ngebentuk segitiga siku-siku. Jadi kayak rumus Pitagoras yang dulu kita pelajarin kelas 8 SMP. Nah, jadi pokoknya pas lagi di SMP kan belajar Pitagoras kan. Nah, jadi kalau misal berdasarkan konsep Pitagoras yang diimplementasikan, diterapin ke vektor itu, kalau nyari panjang dari vektor X itu adalah panjang dari vektor A dikali cos theta. Jadi berdasarkan konsep Pitagoras yang dulu kita temuin di SMP, jika diimplementasikan untuk mencari panjang dari vektor X ya,
di dalam vektor gitu ya, di dalam bab vektor. Kalau Pythagoras diterapin di bab vektor itu jadi panjang dari vektor x itu sama dengan panjang dari vektor a dikali cos theta. Tuh, itulah panjang dari vektor x-nya nih, ini nih ya. Oke. Nah, sekarang yang jadi permasalahan selanjutnya ya cos theta-nya gimana nyarinya? Kan ada kan rumus di bab vektor itu yang a dot b, a dot b, terus panjang dari vektor a dikali panjang dari vektor b dikali cos theta. Nah, udah kan gampang kan kalau kayak gini nyari cos theta-nya ya. Udah kayak gini aja, cos theta sama dengan a dot b per panjang dari vektor a dikali panjang dari vektor b. Nah, kalau gue masukin ke sini boleh nggak nih? Boleh kan? Boleh kan? Ya boleh lah. Nah, ini kan sama-sama cos theta. Udah ketemu kan cos theta-nya kayak gini, masukin aja. Jadi panjang dari vektor x sama dengan ini kan a dot b per panjang dari vektor a dikali panjang dari vektor b dikali yang ini nih. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, jadi dikali panjang dari vektor a kan. Naruhnya mesti di atas ya, nggak di sini, panjang dari vektor a. Nah, jadi dari sini kita lihat nih, ada nggak yang sama? Oh, ada ternyata. Ini panjang vektor a, ini panjang vektor a, ya bisa dicoret kan, atau istilah definisi matematika yang lebih baku nih, ini panjang vektor a di ruas yang ini dibagi dengan panjang vektor a juga. Panjang vektor a di ruas yang ini dibagi dengan panjang vektor a juga. Jadi kan kalau vektor a, panjang vektor a dibagi panjang vektor a kan menghasilkan satu kan. Satu dikali panjang vektor b kan jadi panjang vektor b kan. Ini panjang vektor a dikali panjang vektor a kan dibagi kan, itu jadi hilang kan satu kan. Nah, satu berarti kan sisa ini. Jadi kalau di bagusin jadi kayak gini, a dot b per panjang dari vektor b ya kan, karena kan ini tadi coret. Nah, sisa ini nih 3 nih. Nah, jadilah ini. Nah, ini disebutnya proyeksi skalar ortogonal. Benar sih, kalau kita browsing di Google udah ada rumus dari proyeksi skalar ortogonal yang ketemu panjang dari vektor x, atau bisa juga di sini vektor x atau vektor c ya, bisa. Jadi panjang dari vektor c atau panjang dari vektor x tuh kalau kita browsing di Google dalam proyeksi skalar ortogonal pasti rumusnya ini nih, a dot b per panjang dari vektor b. Cuma kita jangan hafalin ini karena bisa ribet. Mending dari sini aja, berangkat dari konsep, berangkat dari rumus yang paling dasar di vektor ini, dan cara nyari cos theta ini kan panjang dari ini ya. Nah, ini kan ini. Nah, jadi dari dua rumus ini aja. Kalau dua rumus ini kita paham ya, selanjutnya tinggal turunin aja, itu semua turunan. Seterusnya tuh di dalam matematika itu namanya rumusnya rumus turunan. Kita cari yang rumus dasarnya dulu, rumus aslinya ya, sesederhana mungkin agar ingatnya juga sesederhana mungkin gitu. Oke, udah lanjut.